Bisnya sudah siap. Bilang dia. Siap berangkat. Oke. Nah ini lepas ke 2, 3. Weh, duit TW teh. Yang kerasa duitnya terjatuh 75.000. Hah? Bensin kada terlihat lagi. Nanti kalau kesuruhan lah nyuting ini kan bisa untuk moto lo, belah nyuting lo bisa sambil moto gini nah. Setnya Pak. Nanti kalau mau lanjutin di pause yang ini, jangan pencet yang di tengah. Oh iya. Kalau pencet setengah stop dia. Oh Nggak nyambung ceritanya. ya. Nah gitu. Tapi kalau mau sambil moto ini, nah paham kalau Oke Pak. nanti kalau minta tolong lah. Ini orang anu kah? Perikanan semua kah? Oh ada jualan. Oh yang ikut maksud ibu anu tuh Bu Eri itu si Jessica Dita sama Niko.
Totalnya berapa orang? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan panggil dalam nama anak Yesus. Engkau sungguh baik pada pagi ini Tuhan, telah membangunkan kami dan hidup kami, sehingga kami boleh berkumpul di sini Tuhan dalam rangka kami memperingati Paskah tahun 2023. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menyertai kehidupan kami pada saat ini. Kami mengucap syukur dan Tuhan, berdoa kiranya Engkau menyertai perjalanan kami dari sini ke ACC Nusa. Biarlah Engkau sertai kami, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya, kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan. Karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai memberkati apapun yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh sampai di sana dengan selamat. Demikian pula kendaraan yang boleh kami pakai dan tumpangi, biarlah Engkau bungkus juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh tiba di sana dengan yang penuh sukacita dan kami boleh merayakan dan memperingati Paskah dengan baik. Semua yang puji Tuhan boleh menambah iman percaya kami kepadamu dan juga boleh menjadi puji pujian bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Men. Coba masuk dulu. Coba.
Pak, kita mulai habis makan ini aja. Ini udah keluar makanan gini kan kita makan dulu. ATP Kembang Nusa ada kolam renang bagus. Masuk ke sebelah kiri kamu nah. Sekali-sekali ya. Siap. Berarti Bapak-bapak kalau minat berarti siap. Reunian. Siap sama anak cucu. Ya, sama anak cucu. Tapi cuma satu ini Bu, satu di belakang masih dalam. IPIB kan? Iya kalau Biasa mau dengan Ibu Yohana pasti. ya Pasti kopi kopi. Pas habis. Ya Pak. Santai Pak. Iya. Masalah kan Ayo. Kenapa kita tuh membahas masalah Anggaran ini membentuk 2024. Shalom. Shalom. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan yang kami kasihi dan kami cintai, Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Ibu Dr. Sosilawati MP. Yang terhormat Prof. Pinarti, terima kasih telah bersedia hadir sebagai senior kami di BDP, Prof. Selamat bergabung. Yang terhormat kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Insinyur Nyahurumbang MP, terima kasih telah datang. Yang kami hormati para Ketua Jurusan Budidaya Pertanian, Ketua Jurusan Kehutanan, Sekretaris Jurusan Perikanan, dan Sekretaris Agribisnis, ada enggak lah? Baik, dan kepada para Kaprodi, terima kasih telah hadir di sini, dan Bapak Ibu dosen serta tenaga pendidik yang telah bergabung di sini pula, dan anak-anakku mahasiswa, mari kita merayakan acara Paskah Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya tahun 2022-3 yang kita laksanakan di Wahana ATP Harmoni Nusa. Sudah pernah ke sini? belum. Belum.
Ya, semoga kita di sini semua senang-senang lah, jangan dibawa sedih-sedih, kita bawa senang-senang saja, oke? Baik. Oh ya, saya terlupa. Terima kasih Ibu Ketua Panitia Paskah Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya tahun 2023, Ibu Dr. Lucia Widyastuti, SPMS MP. Terima kasih atas semuanya sehingga acara kita ini dapat terlaksana dengan baik. Baik, langsung saja. Juga kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Megiawati M. Makadada Gantari STH yang akan memimpin kita dalam ibadah nanti dalam khotbah. Terima kasih Bu Pendeta telah bergabung. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada liturgas untuk memulai ibadah kita. Dipersilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Panggilan beribadah. Saudara-saudari, hari ini telah terdengar kesukaan besar. Berita kebangkitan Kristus dinyatakan bagi semua orang percaya. Batu kubur telah terguling. Tuhan Yesus tidak ada di tempat pembaringan. Paskah menggulingkan maut. Paskah menaklukkan dunia orang mati. Dan hari ini berita Paskah dinyatakan bagi kita. Paskah telah menghampiri kita, merangkul, satukan semua yang tercecer, memanggil segala bangsa. Berdirilah sekarang, beribadahlah dalam sukacita Paskah. Kita sambut dengan kidung pujian nomor 194 dan 1-2. Dikau yang bangkit maha mulia. Mari kita berdiri. Kau yang bangkit maha mulia.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terima khotbah dan salam. Ibadah Paskah ini jadilah dalam nama Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus yang telah menang atas maut, Tuhan penyelamat telah datang dan menguduskan dan memberkati ibadah ini. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Amin. Kita sambut dengan kidung pujian terlalu besar. Bukti kasih-Mu menderita gantikanmu dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita memasuki saat teduh Litani Paskah. Injil Markus telah menyaksikan kepada kita bahwa Bukit Tengkorak telah menjadi saksi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ia disalibkan bersama 2 orang penjahat. Di atas kepalanya telah dimahkotai duri dan 1 tulisan yang berbunyi, "Inilah Raja orang Yahudi." Kisah perjalanan penderitaan Tuhan Yesus dimulai dari jam 9 pagi. Pada jam 12 terjadilah kegelapan yang dahsyat, dan tepat jam 3 Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhir. Penderitaan Kristus dalam setiap bentangan waktu hendak mengingatkan kita bahwa setiap jam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai derita kehidupan. Di detik kematian Tuhan Yesus, mereka masih mencucukkan anggur asam. Tak ada simpatik dan kepedulian, tak ada penyesalan dan rasa malu. Tetapi kuasa Allah yang besar itu telah membuka mata kepala pasukan. Tepat di depan salib, Ia berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ternyata di Bukit Tengkorak itu tidak hanya ada kisah kegelapan dan dosa. Di situ ada pelaku dosa yang menyesali keberadaannya. Telah bersinar harapan baru
cahaya salib Yesus terang benderang menyentuh setiap hati. Pada menjelang malam, Yusuf Arimatea, seorang majelis besar terkemuka, menghadap Pilatus dan meminta menguburkan mayat Tuhan Yesus. Yesus dikuburkan. Dan inilah kebenaran itu. Dari pengadilan agama yang memalukan, Tuhan menghadirkan seorang anggota majelis besar untuk menyatakan kepada kita bahwa sistem kekuasaan dapat memasung kebenaran, namun sistem kekuasaan tak dapat membelenggu hati orang yang percaya. Lalu, di waktu pagi-pagi benar, Paskah menggulingkan batu kuburan. Allah berdaulat melebihi ketetapan waktu manusia. Allah menerjang setiap waktu ketakutan bagi manusia. Dan Paskah telah menerobos keberanian baru bagi saya dan saudara. Selanjutnya, Tuhan Yesus naik ke sorga dan memberi mandat untuk memberitakan keselamatan yang Dia sediakan ke seluruh dunia. Kini, sambutlah kemenangan Paskah dan kenaikannya dengan hatimu. Hanya hatimu sajalah yang akan membuat engkau menyadari betapa dahsyatnya kuasa Paskah. Pembacaan Alkitab untuk kita pada ibadah Paskah fokus pertanian pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 66 baik ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang dilakukan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapatkan malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin,
Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Sampai demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka atau kita yang melihara firman-Nya dan melakukannya. Amin. Dengan sukacita Paskah, mari kita mengingat bahwa kita belum sepenuhnya merayakan Paskah karena segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita tertunduk dalam doa, mengakui segala keberadaan diri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Usai mengakui segala keberadaan diri, mulailah belajar untuk hidup kita menggapai anugerah Allah. Renungkanlah perkataan firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Kita sambut dengan nyanyian kidung pujian pertolongan. Dipanggung aja, kuat aja. Ya, silakan. Bisa aja bagus, kuat ya.
bandingkan nih para mahasiswa yang ada, ya luar biasa dosen-dosen yang ada di Fakultas Pertanian ini. Ya, walaupun mungkin sambil panas-panas karena saya juga mulai tambah kepanasan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini sukacitanya perayaan Paskah. Dan perayaan Paskah ini akan kita bukan saja dengar, tapi kembali kita akan merefleksikan apa arti dari Paskah itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun nanti kipas-kipas, tapi kita berdoa, berhenti dulu kipasnya. Kita satu dalam doa dulu sebelum kita baca firman. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan hari ini. Cuaca yang begitu cerah, namun juga begitu panas kami rasakan dalam perubahan suhu, pemanasan global. Namun ada sukacita yang besar bagi kami Fakultas Pertanian yang boleh bersama-sama berkumpul, merayakan, mengingat bagaimana kebangkitan Kristus menjadi bahagian dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu Tuhan, berita Paskah akan kami baca dan renungkan bersama. Kiranya Tuhan memberi kami kembali kemenangan, kembali komitmen, kembali untuk percaya bahwa Yesus bukan saja mati, tetapi Yesus yang kami imani telah bangkit dan menang. Dan kami sungguh memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam pembacaan firman pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sesuai dengan tema pembacaan kita, masih dalam tahun yang diberikan tema kita, mungkin yang sudah bergereja karena Paskah kayaknya bulan lalu ya. Tapi hari ini kita masih sukacita nih, masih merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita Injil Matius pasal 28. Kita akan baca di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kalau kita sudah menemukannya, saya undang kita berdiri. Injil Matius 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian. Alkitab yang kita bawa dalam bentuk apapun, ya, kita baca bersama-sama. Injil Matius 28 ayat 1 hingga ayat 10 kita baca secara silih ganti. Demikian firman Tuhan yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita datang ke tempat dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dan melakukan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Karena hari ini masih dalam sukacita Paskah, karena juga memang perayaan Paskah, saya mengajak kita, kalau saya katakan Yesus telah bangkit, Bapak Ibu Saudara menjawab, "Ya, dia telah bangkit." Bisa ya? Ya. Yesus telah bangkit. Ya, dia telah bangkit. Puji Tuhan. Hari ini tentunya saya langsung lihat kalender.
dalam beberapa waktu ke depan akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi tidak masalah, 40 hari dari peristiwa kebangkitan itu Yesus melakukan perjalanan menjumpai banyak orang, dan Injil itu boleh disampaikan, dibuktikan bahwa Tuhan kita bukan saja Tuhan yang mati tergantung di atas kayu salib, tapi Tuhan yang seperti tadi dinyanyikan oleh para dosen, bahwa Yesus yang kita sembah telah bangkit, dan kebangkitannya menunjukkan maut tidak dapat mengalahkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa kalau saya ketika dihubungi untuk memimpin ibadah dalam perayaan Paskah, khususnya di Fakultas Pertanian ini. Karena apa? Karena ternyata Paskah itu masih dan terus tetap menjadi penting ya buat kita. Biasanya perayaan Natal itu yang sudah sampai awal tahun itu masih Natal terus. Saya membayangkan ini bayi yang lahir sudah tambah besar, kita merayakannya terus ya. Luar biasa sukacita itu. Tapi berita Natal itu kan hanya selalu diingatkan ada seorang bayi. Dan selalu saya bilang kalau dalam ibadah itu, kita ini senangnya kalau ibadah Natal itu gereja itu sampai tidak muat. Bulan ini merayakan Paskah, begitu kan? Dan hari ini justru saya melihat di fakultas ini luar biasa ya, merayakan Paskah walaupun di tengah-tengah masa yang waktu-waktu yang sibuk. Benar nggak? Waktu yang sibuk mahasiswa, dosen mengangguk-angguk waktu yang paling baik ya inilah yang kita lakukan ya. Masa Paskah, masa yang disebut sebagai pembebasan. Ada yang merasakan hari ini hari bebas? Hari bebas, bebas tugas walaupun sambil mikir ya. Tadi yang MC bilang kita lupakan dulu lah ya tugas-tugas. Memang kalau diingat kita nggak akan pernah berhenti itu, ya nggak akan pernah berhenti. Apa ya, pekerjaan ini setiap hari ada saja. Yang buat mahasiswa, firman Tuhan hari ini bilang bahwa Paskah itu adalah hari pembebasan. Amin nggak? Rasanya berat sekali mukanya mahasiswa ini, mahasiswi dan mahasiswa. Saya nggak tahu mereka lagi bergumul kenapa ya. Ya, Paskah itu memberi kita kebebasan, betul? Paskah itu membawa dan mengingatkan kita ada kemenangan iman, bahwa Yesus yang mati telah bangkit. Ya, telah bangkit. Jadi maut dikalahkan dan dipatahkan oleh kebangkitan. Jadi kita bukan hanya sementara, apanya yang beda ya Bu Pendeta? Toh hari ini kita Paskah, kita pakai dress code, kita kumpul bersama, panitia sibuk menyiapkan segala sesuatu. Apa benar bahwa Paskah itu membebaskan? Karena buktinya hari ini kita nggak bebas. Mahasiswa, mahasiswi duduk sambil mikir. Ini kita punya karya tulis, skripsi belum selesai, tugas belum selesai. Itu dosen di depan menyanyi, dia punya mata mendelik sama saya. Tuh, karena tugas dia bisa datang hari ini Paskah tapi tugas belum diselesaikan. Ya, saya juga boleh mau tahu ya, ini mahasiswa mahasiswi, saya serasa jadi mahasiswa juga hari ini. Ya, ada yang asalnya dari Papua kah? Tidak ada ya? Kayaknya saya lihat. Ah, tidak datang. Saya lihat dari atas memang tidak nampak. Kok nampak kah? Gitu kan? Iya. Kalau dari Kupang ada, NTT kan? Ini orang Palangkaraya semua kah? Kalteng semua ini. Jawa ada. Sumatera Utara, oh, saya tahu itu. Jadi saya taruh belakang. Karena saya dengar dari informasi saya terpercaya dari Bu Yohana, banyak orang-orang dari Sumatera Utara. Saya sudah pimpinnya di kehutanan ya. Ya sudahlah, orang dari Sumatera Utara lambaikan tangannya. Wih, memang luar biasa. Nah, ini masih sedikit ini. Waktu di kehutanan kayaknya saya lihat di satu ruangan itu penuh. Bahkan dibilang masih kurang lagi. Luar biasa. Saudara-saudara, kita lihat ini tema yang diberikan. Tema memang tahun ini yang digunakan dari KWI dan PGI. Dikatakan
Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Ada apa di Galilea? Ya, ada apa di Galilea? Coba kita ingat, ini bicara soal tempat. Ini bukan bicara nanti kita akan ketemu Tuhan Yesus itu di Galilea. Tapi kita akan mereview sedikit bagaimana saat Yesus pertama kali mengajar, Yesus memilih para murid-muridnya. Ingat siapa yang dia temui? Salah satunya mungkin kalau kita minggu ini GPB itu banyak bicara soal kisah rasul-rasul. Salah satu rasul itu Petrus. Ya. Dalam pelayanan Yesus yang pertama di Galilea melakukan pemilihan murid-murid, yakni di Galilea pertama kepada murid-muridnya yang sedang bertugas, ya, bekerja sebagai nelayan. Ini bagian ikan-ikan ada ya di sini ya, perikanan ya. Banyak ya perikanan. Nah, ini pasti bilang bahwa ketika Yesus memanggil para murid, ini ada di Galilea, dan Rasul Petrus, khususnya murid ya, sebelum itu kan masih murid, nanti sesudah Yesus naik baru Rasul. Petrus dia adalah seorang nelayan. Apalagi yang menarik, bahwa di Galilea ini banyak Yesus mengajar, melakukan perumpamaan, mujizat, dan di Galilea ini titik awal pelayanan. Jadi ini bukan sekedar semua tema yang ditaruh bahwa nanti ketika Yesus naik dia dahului kamu, ada di Galilea. Tapi kota ini sangat penting. Makanya kenapa saya tadi tanya, para mahasiswa ini banyak datang dari mana? Daerah kita masing-masing. Dari tempat mungkin tempat yang paling pelosok kita berada, kita berasa, dan kita datang di Palangkaraya ini menuntut ilmu dengan komitmen bahwa saya mau menjadi seorang pribadi yang nanti Magdalena dan Maria yang lain, ya tambahlah Maria semua ya, ditampilkan di sini. Sosok Maria Magdalena dalam pelayanan Yesus itu sangat penting. Kenapa? Dia mengalami bagaimana kerasukan, ada 7 roh jahat dalam dirinya, dan kemudian Tuhan mengeluarkan roh itu, lalu dia melakukan pelayanannya dengan begitu giat. Perempuan pertama masa itu orang nomor 2, orang yang tidak penting begitu. Tapi hari ini kita lihat kayaknya dosen UPR banyak perempuan ya, khususnya Fakultas Pertanian. Ya, kami juga pendeta GPIB paling banyak perempuan. Ya, dan perempuan dalam bacaan ini diletakkan paling depan. Hubungan yang dekat akan membuat sukacita mereka itu ingin datang, meminyaki, merempahi jenazah Yesus. Tidak dikatakan ini berapa hari sesudah dan sebagainya, apa yang nanti akan bertemu dengan Yesus yang bangkit, tidak. Tapi tujuan ingin datang ke kuburan pada saat itu pasti menunjukkan kedekatan. Pertama kita perhatikan, kalau peristiwa kematian itu terjadi, biasanya orang datang sama-sama nih ya, ibadah penghiburan. Tapi kalau kita lihat sesudah ibadah pemakaman tersebut, adakah yang datang? Keluarga duka itu pasti sepi. Tidak ada lagi orang yang mau datang. Ya, kalau orang Nado bilang begini, karena saya dari Nado bilangnya begini, nyanda ada doi, nggak boleh bikin kematian. Artinya apa? Kalau orang mati di Nado itu, kalau nggak punya duit itu susah. Kenapa? Karena orang mati masih ada, tapi kayaknya saya lihat di Palangkaraya ini sama ya. Itu makan. Sampai pemakaman makan. Ini kebayang kalau orang nggak punya uang, ini kita mau dari mana itu uang? Tapi ternyata Palangkaraya ini juga saya datang dalam beberapa duka, wah luar biasa hebatnya juga ya di kota ini. Artinya setelah kematian itu selesai, nggak ada yang datang kecuali kerabat paling dekat.
Dan itu yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Karena mereka begitu melekat kepada kasih dan perhatian dari Yesus Kristus. Yang kedua, yang kita perhatikan dalam pembacaan ini, bagaimana ketika Yesus katakan di Galilea, tempat yang menjadi tema kita, aku akan mendahului kamu. Seperti bilang begini, nanti saya tunggu ya di Galilea. Ya, ini bukan hanya sekedar nanti janjian, tapi Yesus mengisyaratkan sesuatu yang telah dimulai di kota Galilea harus dilanjutkan oleh para murid yang menyaksikan berita kebangkitan. Kota yang tidak diperhitungkan, tapi disitulah karya pelayanan Yesus dinyatakan. Bahkan bukan hanya dinyatakan, diharapkan untuk dilanjutkan oleh para murid. Begitu juga saya mau sampaikan kepada para mahasiswa ini, bahwa dari manapun kota kita berasal, dusun yang paling kecil, tapi Tuhan bilang bahwa dari kotamu, kamu akan dipilih untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan berita kebebasan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberi kemampuan keluarga besar Fakultas Pertanian UPR untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Ada yang tahukah para mahasiswa Tridharma Perguruan Tinggi? Bisa bantu? Saya nggak bisa kasih mic-nya jauh. Yang pertama apa? Mahasiswa ada yang tahu nggak? Ini jangan ditempel aja nih temanya ini, ya. Tridharma Perguruan Tinggi pertama, ya Bu Dekan, semoga tidak salah ya. Pendidikan dan pengajaran. Kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Tiga, Tridharma. Gereja punya Tridharma gereja. Ada persekutuan, ada pelayanan, ada kesaksian. Dan ini dijabarkan loh, perguruan tinggi menjabarkannya, dan harapannya berita Paskah yang kita dengar pada hari ini harusnya bisa mengubah kita. Kata Yesus dalam tema, jangan takut. Kenapa ini harus diingatkan, jangan takut? Kadangkala mahasiswa padahal dia punya potensi yang besar, tapi karena takut, nanti dosennya galak ya, gitu kan? Takut nanti dimarahi, takut-takut yang lain, sehingga tidak berhasil. Tapi firman Tuhan pertama mau dikatakan buat para mahasiswa, bahwa dari manapun kamu berasal, dusun yang paling kecil pun, yang tidak ada di peta, yang nggak ada di petaknya pun, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Berita Paskah itu mau bilang bahwa kamu Tuhan pilih, dan kamu Tuhan panggil mau pakai kamu, sehingga jadi mahasiswa yang bertanggung jawab, diberkati, punya prestasi, bawa nama baik kampus, dan kamu pasti membawa nama baik orang tuamu yang memberi ya doa restu ada di kota Palangkaraya ini, ada di Kalimantan Tengah ini, dan tentunya ya bersama para dosen-dosen yang Tuhan hadirkan untuk kita. Percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini, karena Tuhan mempersiapkan bukan saja para dosen dengan kualitas yang baik, tapi para mahasiswa juga punya ya pribadi menjadi satu mahasiswa yang teladan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tridharma Perguruan Tinggi tadi dikatakan terjadi pendidikan, pengajaran, ada penelitian, pengembangan, itu terjabar dalam kurikulum ya, kampus itu sendiri. Dan pada akhirnya semua Tridharma baik gereja maupun perguruan tinggi itu ada pengabdian dalam masyarakat. Artinya kita nggak keep sendiri ilmu itu, kita harus bagikan. Kita tidak keep sendiri itu firman Tuhan, tapi kita bagikan. Orang tidak pernah tahu kita agamanya apa, tapi orang bisa tahu dari mana ketika kita bertindak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari dari sana Galilea Yesus memulai pelayanan, dan di kota Galilea pun Yesus menyelesaikan misinya.
sekarang di mana kota kita berada, ya, seperti dalam kitab Roma, ya, bagaimana kita dihadirkan, Tuhan juga mendoakan negeri pemerintah kita, dan kita melaksanakan misi Tuhan ini lewat berita Paskah. Kiranya berita Paskah pada hari ini membuat kita, pertama tadi, kita dipanggil dan dipilih di kota Galilea, di kota di mana kita berada, dan jangan takut. Yang kedua, Tuhan mau menghadirkan kita lewat damai sejahtera berita Paskah itu, agar Fakultas Pertanian UPR ini dipanggil melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ini. Diberkati para dosen, diberkati para mahasiswa, diberkati karya layan kita ketika Tuhan hadirkan di kota Palangkaraya ini. Berkat Tuhan dihadirkan untuk kita semua lewat sukacita berita Paskah ini. Selamat merayakan Paskah. Jangan menjadikan kita diri takut, tapi maju terus di dalam Tuhan. Nama Tuhan harus dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara, baik yang ada di bawah pohon, yang tersebar di mana-mana, kita menaikkan doa sama-sama. Dan diakhiri doa Bapa kami, ya. Mari kita berdoa. Inilah kami sebagai Sivitas Akademi yang ada di Universitas Palangkaraya, ya Tuhan. Khususnya di Fakultas Pertanian, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat yang kami terima hari ini bersama dengan para panitia dan juga bersama sebagai bagian di dalamnya dosen dan mahasiswa. Kami boleh menyatakan syukur bahwa berita kebangkitan-Mu kami boleh rayakan bersama sebagai tanda bahwa kami imani. Apa yang kami imani pada saat ini tidak ada yang sia-sia. Karena Yesus yang kami percaya, Dia bukan saja mati, tapi Yesus telah bangkit dan naik ke sorga. Dan berita sukacita adalah kami pun dipilih dan dipanggil, diutus untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami dihadirkan, khususnya dalam dunia pendidikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami dengan masing-masing fungsi kami dalam kampus yang kami cintai, fakultas yang kami cintai ini, kami berkarya di masing-masing tanggung jawab kami. Berikan kami motivasi, bangkitkan dedikasi dalam diri kami, bahwa kami bukan hanya sekedar datang untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, tapi kami harus mampu mengaktualkan firman Tuhan di mana Tuhan hadirkan kami. Kami tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Kalau hari ini kami dalam jabatan yang tertinggi, mampukan kami menghargai jabatan tersebut dan kami mengaktualkan ilmu-ilmu yang kami terima, sehingga di mana kami berada, kampus kami tercinta ini semakin diberkati dan makin banyak anak-anak Tuhan yang menimba ilmu. Mereka semakin memiliki ilmu-ilmu yang hebat dan mereka mengaktualkannya itu dalam hidup hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Kami tahu bahwa fungsi kami dihadirkan sebagai para dosen. Kami mencerdaskan anak-anak bangsa, mereka yang datang dari berbagai daerah-daerah, mereka yang punya komitmen untuk belajar. Biarlah bukan hanya karena kami punya fungsi yang strategis, kami melakukan tugas tanggung jawab kami dengan semena-mena, tapi mampukan kami boleh juga menjadi seorang dosen yang mau memahami dan mengajarkan, mau juga bekerja sama dengan para mahasiswa. Terima kasih Bapak, Engkau hadirkan anak-anak Tuhan dari berbagai daerah. Tuhan berkati mereka, komitmen mereka, kesungguhan mereka. Ketika ada tantangan-tantangan yang menggoda untuk mereka berhenti di tengah jalan, ingatkan mereka bahwa ketika mereka cerdas, mereka bukan hanya ingin mengkayakan diri, tetapi kecerdasan itu tidak dapat diambil dari diri seseorang, sehingga mereka boleh ketika selesai nanti kembali ke daerah mereka, membangun daerah di mana mereka dihadirkan dan dibesarkan.
Kami boleh bersyukur ya Tuhan bersama dengan panitia. Boleh bekerja keras menyiapkan hari ini sehingga dapat terlaksana. Bahkan dengan doa-doa yang dinaikkan hari ini dengan cerah matahari bersinar, kami boleh duduk bersama bahkan mengikuti ibadah dan mempersiapkan dalam acara-acara berikutnya. Tuhan, tidak ada yang sia-sia yang telah mereka kerjakan. Karena ketika mereka mengerjakannya dengan kesungguhan hati, pasti Tuhan akan memberkatinya. Bukan hanya satu yang berbuah, tapi betapa bertambah-tambahnya setiap orang akan menghasilkan buah dalam hidupnya. Dalam kesempatan pada sukacita Paskah ini, kami mendoakan Bapak Fuad Fauzi, Bapak Panji Surawijaya, Ibu Elita, Pak Fendi, Ibu Beatrixia Barbara, Pak Fandi, dan juga Pak Abdul Mukti. Dengan nama-nama mereka Tuhan, kami membawa mereka dalam doa. Pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, tentunya semua itu tidak akan pernah memisahkan mereka dengan cinta kasih Tuhan. Tapi kami berdoa bersama-sama bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan angkat segala gumul, segala penderitaan, dan mereka akan tetap kuat dan dimenangkan. Mereka keluar dari pergumulan mereka, dan mereka pun akan dipakai Tuhan lebih heran lagi lewat apa yang mereka alami dalam kehidupan, menjadi satu kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Biarlah dalam peribadahan ini setiap kami yang mengambil bagian dengan masing-masing fungsi kami sebagai worship leader, sebagai liturgis, sebagai organis, Tuhan memberkati. Bahkan setiap pengelola lokasi di mana kami berada ini akan juga mengalami berkat dan merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu baik dan sungguh baik untuk kehidupan kami. Hari ini kami boleh menyaksikan bagaimana sukacita hidup di dalam Tuhan. Kami punya doa, kami punya gumul, kami punya salib, dan bentuknya berbeda-beda masing-masing kami. Tapi yang kami yakini Tuhan, kami akan tetap terus berjalan karena Tuhan ada dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam kebaikan-Mu, dalam seluruh doa kami, permohonan kami mau alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami untuk berdoa dengan sempurna. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Metusa. Kembali kita dengarkan paduan suara dari jurusan kehutanan yang akan menyumbangkan pujian dengan judul Sejauh Timur dari Barat. Mahasiswa jurusan kehutanan, silakan. Ya. Engkau meruang
akan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tatapan dan hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tatapan dan hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Usaha kita itu adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kini hendaklah kita selalu mengucap syukur dan dengan hati yang penuh sukacita kita dipanggil memberi persembahan. Berilah persembahanmu dan ingatlah perkataan firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut sambil memberi persembahan, kita sambut dengan NKB nomor 208 dan seterusnya. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di bayang awan, kita pun menaburi yang berbija. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Semangat, dimohon berdiri. Saudara-saudara, di pengutusan ini kita akan membacakan amanat pengutusan secara bergantian. Berita Paskah dikumandangkan bagi segala bangsa, tetapi yang terutama bagi kamu yang percaya, bagi kamu yang mau bersaksi di tengah dunia, bagi kamu yang senantiasa mau bersinar di tengah kegelapan. Berita itu adalah berita bagi kami. Kami bukan hanya menikmati kemenangan Paskah, kami akan senantiasa bersaksi dan menjadi anak-anak terang. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan gagal. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang perkasa melindungi dan memberkatimu. Tuhan Yesus yang hidup menghidupimu dengan kasih karunia. Roh Kudus memberimu kebijaksanaan dan damai, menjaga keluar masukmu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ini Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, gak bisa. Kan lewat sudah ya.
Baik, ibadah kita telah selesai. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kartina Pijat, SPIK, MSI, dan kepada Ibu Pendeta Lidiawati M. Maka STH yang telah memandu dan memimpin ibadah Paskah Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya tahun 2023. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkah
datang